Dalam dunia yang dipenuhi dengan keajaiban dan romantika, kisah Panji menghadirkan suatu panorama magis dari masa lampau Jawa. Cerita-ceritanya menggambarkan kehidupan budaya dan pahlawan-pahlawan di tengah era di mana pengaruh Hindu-Buddha mulai meredup. Kisah Panji, dalam segala keragaman versinya yang tersebar luas di Nusantara dan Asia Tenggara, memperlihatkan kisah cinta antara Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji, atau Dewi Chandra Kirana. Cerita-cerita ini menyelipkan detail-detail kehidupan kerajaan yang mewah serta petualangan para ksatria yang penuh dengan intrik. Filolog dan pakar sastra Jawa kuno, Purbacaraka, dalam karyanya, Cerita Panji dalam Perbandingan, mengaitkan kisah Panji dengan kerajaan Kadiri. Namun, pandangan lain dari arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, lebih condong pada pandangan bahwa kisah Panji sebenarnya merefleksikan era Majapahit, terutama mulai dari awal hingga masa kejayaan Hayam Wuruk. Dalam seminar Festival Panji Internasional 2018, Agus menggarisbawahi pentingnya kisah Panji sebagai jendela budaya Jawa pada masa itu. Kisah Panji tidak hanya memaparkan kehidupan kerajaan dan petualangan kesatrianya, tetapi juga melukiskan detail-detail kehidupan sehari-hari, termasuk struktur pemerintahan, aspek keagamaan, dan seni budaya yang berkembang. Pada aspek keagamaan, kisah Panji menyoroti khususnya kepercayaan Hindu Siwa. Dengan Buddha disebutkan secara singkat dalam beberapa versi. Kontras antara nilai-nilai kewiraan yang dipromosikan dalam kisah dengan ajaran ahimsa dari Buddha memberikan dimensi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kisah Panji juga memberikan gambaran yang sangat detail tentang struktur istana dan tata kota pada masa itu, dengan penyebutan nama-nama tempat yang masih dikenal hingga saat ini, seperti Goa Selomangleng. Kisah Panji menghidupkan kembali bagian-bagian dari sejarah yang mungkin telah terlupakan. Tidak hanya itu, kisah Panji juga menguraikan strategi perang yang digunakan, memberikan wawasan tentang taktik dan pola tempur yang digunakan dalam pertempuran pada masa itu. Dalam kisah ini, seni militer menjadi salah satu aspek yang sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Kisah Panji bukan hanya sekadar cerita-cerita romantis atau petualangan semata, tetapi juga merupakan jendela yang mengungkapkan kekayaan budaya dan sejarah Jawa pada masa lampau. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap kisah ini, kita dapat memperluas wawasan tentang peradaban yang pernah ada dan mewariskan kekayaannya kepada generasi berikutnya. Sebagai penerus kerajaan Singhasari, Majapahit tidak hanya mewarisi tahta, tetapi juga cita-cita besar yang ditinggalkan oleh raja terakhirnya, Kertanagara. Salah satu visi utamanya adalah Cakrawala Mandala, yaitu perluasan wilayah ke seluruh Dwipantara. Dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan utama di pantai utara Jawa, Majapahit menjadi pusat persinggahan bagi kapal-kapal dagang asing yang melintasi jalur rempah. Wilayahnya yang kaya akan rempah, beras, dan garam dari pantai utara Jawa dan Madura menjadi sumber kekayaan utama, mengawali proses transformasi Majapahit menjadi kerajaan maritim yang kuat. Dari segi politik, Majapahit tidak hanya memperluas wilayahnya, tetapi juga memperkuat kedaulatan atas negara-negara di sekitarnya. Mitra satatanya, seperti Semenanjung Malaya, Ceylon, Siam, hingga Cina, menjadi bagian dari jaringan persahabatan yang mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan regional. Di bidang ekonomi, Majapahit menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang pantai utara Jawa, mengambil alih peran setelah runtuhnya Sriwijaya, dengan mengoptimalkan perdagangan beras, rempah, dan garam, serta membangun regulasi perdagangan dan perpajakan yang efektif. Majapahit memperkuat basis ekonominya. Sungai Brantas dan Solo menjadi jalur vital yang menghubungkan perdagangan maritim dengan hasil bumi di pedalaman, sementara penguasa lokal atau Batara ditempatkan untuk mengelola daerah-daerah dengan hak membuat regulasi pajak masing-masing. Tidak hanya melalui politik dan ekonomi, Majapahit juga menyebarkan pengaruhnya melalui kebudayaan. Kisah-kisah Panji yang legendaris tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia dan Asia Tenggara, disesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Majapahit menjalankan hegemoninya tidak hanya melalui kekerasan, tetapi juga melalui pengaruh budaya yang kuat, menjadikannya negara bercorak maritim yang disegani oleh dunia pada masanya. Cerita Panji adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah menapak sejak abad ke-12 Masehi. Tidak terbatas hanya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Cerita ini juga telah merambah ke mancanegara, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Dari mulut ke mulut di Jawa Timur, kisah ini telah melahirkan berbagai bentuk seni, termasuk seni rupa, sastra, dan pertunjukan. Pusat cerita ini adalah antara dua tokoh utama,
Raden Panji, Kudawaningpati atau Inu Kertapati, putra mahkota kerajaan Jenggala, dan Galuh Candra Kirana, Dewi Sekartaji, Sekar Kedaton kerajaan Daha atau Kediri. Perjodohan keduanya, meski telah diatur sejak kecil, diwarnai dengan berbagai tantangan dalam berbagai versi cerita. Dalam inti kisahnya, tersemat nilai-nilai kepahlawanan, keberanian, keteguhan, dan kasih sayang, tidak hanya antar manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Cerita Panji dipercaya merefleksikan sejarah, tokoh-tokoh, dan budaya Jawa Timur pada abad ke-12 Masehi. Autentisitasnya terbukti dengan latar tempat yang benar-benar ada, seperti Jenggala, Kediri, Urawan, dan Gagelang. Dalam penghargaan atas kekayaan budaya ini, UNESCO menetapkan cerita Panji sebagai Memory of the World, MO, pada tanggal 31 Oktober tahun 2017. Meskipun bersifat fiktif, cerita ini berhasil merangkai sejarah dan budaya menjadi satu, mudah dinikmati, dan berkembang luas di masyarakat. Seiring dengan perkembangan Majapahit di wilayah Nusantara, cerita Panji semakin tersebar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hingga ke Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, dan Myanmar, dengan adaptasi ke dalam budaya lokal masing-masing. Bahkan, cerita-cerita rakyat terkenal seperti Ande-Ande Lumut, Keong Emas, dan Golek Kencana dipercaya sebagai turunan langsung dari cerita Panji. Bukti-bukti sejarah juga ditemukan dalam bentuk relief pada candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Miri Gambar, Candi Surawana, dan Candi Perwara pada Candi Tegowangi. Meski tidak secara lengkap, relief-relief ini menggambarkan adegan-adegan penting dari cerita Panji. Meskipun naskah asli dari masa Majapahit tidak ditemukan, naskah-naskah seperti Panji Asmoro Bangun dan Panji Semirang ditulis ulang jauh setelah masa Majapahit berakhir. Namun, istilah Panji sebagai tokoh utama dalam cerita Panji telah dikenal sejak periode Kediri, dan terus digunakan hingga masa Singhasari dan Majapahit. Dengan prasasti-prasasti tertua yang mengandung istilah Panji sejak periode Kediri, seperti Prasasti Banjaran dan Prasasti Hantang, serta catatan-catatan dalam kitab Pararaton, keberadaan cerita Panji telah mengakar kuat dalam sejarah dan budaya Indonesia. Cerita Panji, sebagai karya sastra yang tumbuh subur di masa klasik Jawa Timur, telah menarik perhatian para ahli dari berbagai sudut pandang. Cohen Stuart, 1853, mengulasnya dari segi kesusastraan, sementara Roorda, 1869, menelaah kisahnya secara independen. Purbacaraka, 1968, bahkan membandingkannya dengan berbagai versi cerita Panji yang sudah dikenal, serta menyoroti aspek-aspek lainnya. Menurut C.C. Burke, 1928, cerita Panji mulai menyebar di Nusantara sekitar tahun 1277 Masehi, era Pamalayu, hingga sekitar tahun 1400 Masehi. Dia menambahkan bahwa cerita ini mungkin telah ada dalam bahasa Jawa kuno sebelumnya, kemudian disalin ke dalam bahasa Jawa Tengahan dan bahasa Melayu. Namun, Burke, 1930, berpendapat bahwa cerita Panji kemungkinan besar populer di istana-istana Jawa Timur, namun terdesak oleh masuknya pengaruh Hinduisme. Purbacaraka menentang pandangan Burke, menyatakan bahwa cerita Panji merupakan revolusi kesusastraan terhadap tradisi lama India. Berdasarkan relief tokoh Panji yang ditemukan di Gambyok, Kediri, Purbacaraka setuju dengan pendapat W.F. Statreim bahwa relief tersebut dibuat sekitar tahun 1400 M. Akhirnya, Purbacaraka menyimpulkan bahwa cerita Panji muncul pada masa keemasan Majapahit atau akhir kejayaannya, dan ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan. Penyebarannya di luar Jawa terjadi melalui cerita lisan pada masa yang lebih kemudian. Kisah dalam lakon Panji memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh nyata dalam sejarah Jawa, terutama Jawa Timur. Tokoh Panji Asmara Bangun, misalnya, dihubungkan dengan Sri Kameshwara, Raja Kediri pada sekitar tahun 1180 hingga 1190-an. Permaisuri raja ini, yang dikenal sebagai Sri Kirana, adalah putri dari Jenggala, dan dianggap sebagai inspirasi bagi tokoh Candra Kirana. Selain itu, tokoh lain seperti Dewi Kilisuci juga dipercaya memiliki keterkaitan dengan tokoh sejarah, seperti Sanggramawijaya Tunggadewi, putri mahkota air Langga yang menolak untuk naik tahta. Dari sudut pandang yang berbeda-beda, cerita Panji terus menghadirkan misteri dan daya tariknya, menjadi sumber penelitian yang tak pernah habis. Sebagai warisan budaya yang kaya, cerita ini telah merajut benang sejarah dan mitos, menghiasinya dengan warna-warni legenda dari masa lalu yang memikat.